Selamat siang kepada yang terhormat Mas Menteri Nadiem, Mas Mendikbud, Pak Sekjen Kemendagri, Pak Muhammad Hudori beserta seluruh jajaran, Pak Sekjen Kemendikbud, Prof. Ainun, Dirjen Pak Udit Dasmen, Pak Jumeri, dan Pak Toto, Balitbanbuk Kemendikbud, dan Mas Iwan Syahrir selaku Dirjen GTK Kemendikbud RI. Bapak Ibu sekalian, semua yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan, ada 7 hal yang ingin saya sampaikan sebagai catatan tambahan dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Menteri, oleh Pak Sekjen Kemendagri. Yang pertama, atas nama DPR RI Komisi 10, kami mengapresiasi dan mendukung gagasan sekaligus inisiasi Kemendikbud terkait dengan program sekolah penggerak sebagai jilid ke-7 Merdeka Belajar. Program ini di mata kami adalah ujung dari apa yang menjadi peta jalan pendidikan Merdeka Belajar yang selama ini sudah diinisiasi dan memasuki episode yang ke-7. Semua langkah terobosan inisiatif ini patut kita apresiasi dalam semangat, dalam upaya percepatan transformasi pendidikan kita di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, inisiasi program sekolah penggerak ini kami letakkan sebagai bagian dari penyempurnaan peningkatan mutu sekolah yang sudah beberapa kali diinisiasi oleh Kemendikbud. Karena itu, apa yang tadi dipaparkan oleh Mas Menteri, kekhawatiran publik juga supaya ini tidak menjadi bagian dari melanggengkan stereotip adanya sekolah unggulan, ada sekolah tidak unggulan, ada sekolah hebat, ada sekolah pinggiran, dan seterusnya, adalah bagian dari PR yang harus kita jawab, bahwa sekolah penggerak tidak pada konteks untuk menjadikan pembeda dari sekolah-sekolah, tidak melanggengkan stereotip terkait dengan ada sekolah unggulan dan sekolah pinggiran itu. Nah, tentu terkait dengan ini, semua regulasi, semua apa yang tadi disampaikan oleh Mas Menteri menjadi bagian dari utuh semangat menanggalkan stereotipe apa yang sudah terjadi selama ini. Yang ketiga, sebagai sebuah program sekolah penggerak, saya kira pada level gagasan dan konsep sudah cukup bagus. Tinggal kita tunggu implementasinya di lapangan. Karena itu, kita support sepenuhnya untuk memberikan kesempatan Kemendikbud mengambil prakarsa pelaksanaan program sekolah penggerak ini, sambil terus kita pantau pelaksanaannya di lapangan. Karena seringkali adanya gap antara gagasan dan implementasi, ini yang perlu kita terus perbaiki dan inisiasi secara terus-menerus supaya sekolah penggerak ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita semuanya. Catatan kami yang keempat adalah menyangkut soal pentingnya aspek sosialisasi yang sifatnya direct atau langsung melibatkan seluruh stakeholder, baik guru dan kepala sekolah yang ada di
lingkungannya masing-masing. Pada konteks sosialisasi ini, kita mendorong Kemendikbud untuk membentuk tim khusus supaya apa yang menjadi target sekolah penggerak ini betul-betul difahami, betul-betul menjadi bagian dari utuh apa yang menjadi agenda besar kita, yaitu transformasi pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, catatan kami yang kelima adalah menyangkut soal tentu tidak mudah menjadikan sekolah sebagai sekolah penggerak. Butuh ekosistem lingkungan yang mendorong betul terciptanya proses pembelajaran yang baik. Sebagai yang disampaikan oleh Mas Menteri, semua ini adalah berpusat kepada kepemimpinan kepala sekolah dan guru di sekolah kita masing-masing. Tapi jujur harus diakui, isu terkait dengan kepala sekolah dan peran guru yang menentukan bagi pelaksanaan sekolah merdeka belajar ini, sebagaimana kita ketahui, saat ini masih terkait langsung dengan isu kesejahteraan guru, isu sarana dan prasarana sekolah, dan berbagai hal yang lain. Tentu terkait dengan ini butuh afirmasi khusus dari kita semuanya, tidak terkecuali pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, untuk membangun komitmen yang sama. Sebagaimana tadi disampaikan, tidak ada rotasi di tengah atau mutasi di tengah seorang kepala sekolah memimpin pelaksanaan program sekolah penggerak ini. Sekaligus kita jadikan momentum rekrutmen 1 juta guru P3K sebagai momentum untuk memperkuat bagi pelaksanaan sekolah penggerak ini. Karena sebagaimana kita tahu, praktis di lapangan jumlah guru honorer di sekolah-sekolah kita relatif lebih dominan dibanding dengan guru-guru ASN atau PNS kita. Nah, karena itu, sambil berproses bersama, pergerakan sekolah penggerak ini sekaligus harus dibarengi dengan secepat-cepatnya skema kita untuk mensejahterakan guru menjadi sangat relevan untuk kita dorong penuntasannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, poin ke-6 saya adalah menyangkut soal manajemen koordinasi dan kolaborasi efektif pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kemendikbud, dengan pemerintah daerah atau dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Semua celah yang berpotensi untuk mendelay, menurunkan tingkat efektivitas program sekolah penggerak harus segera ditutupi dengan skema membuat aturan atau regulasi yang mengikat kepada semua pihak. Apa yang menjadi komitmen Kemendagri melalui Pak Sekjen, Pak Muhammad Khudori, saya kira melengkapi bagaimana supaya semua celah yang selama ini sering menjadi kritik ketidakefektifan antara apa yang menjadi gagasan pemerintah pusat, terjadi gap yang lebar di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, menjadi penting. Karena itu sekali lagi terima kasih, kita tadi melihat video komitmen dari Bupati, dari Gubernur yang memberikan tanda kepada kita semuanya bahwa pemerintah daerah siap menyambut program sekolah penggerak ini. Yang terakhir, tentu semua ini tidak kita duga semua. Program sekolah penggerak yang semestinya kita jalankan dalam suasana normal, tantangan yang harus kita hadapi hari ini adalah
kondisi objektifnya kita sedang mengalami darurat COVID-19. Tentu terkait dengan ini butuh skema yang harus diadaptasikan, direlevansikan dengan suasana darurat COVID. Butuh effort yang pasti berbeda dibandingkan dengan suasana normal kita dalam menghadapi dunia pendidikan ini. Karena itu, tantangan objektif di depan mata kita sampai hari ini terkait dengan COVID-19 ini harus menjadi bagian dari skema transisi dalam melaksanakan sekolah penggerak kita, terutama 1 tahun ke depan. Selamat, semoga program ini menjadi bagian dari utuh untuk percepatan transformasi peningkatan mutu sekolah kita yang ada di seluruh Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai semua langkah dan jalan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.